Ya kan? Nah, saya cuma mau bilang begini. Di masyarakat hari ini solidaritas penderitaan itu lagi meluas. Lagi meluas. Numpuk dari masa lalu. Kita tahu kalau bicara sama Gerindra, sama pendukung Prabowo, nggak mau bicarain soal hak asasi manusia. Terus kita berharap sama Jokowi, Jokowi juga nggak nyelesain masalah hak asasi manusia. Ya kan? Kalau bapak saya selalu bilang, sami mawon podo wae katanya. Sama aja. Intinya apa? Nggak ada tuh meluruskan apa yang penting buat bangsa ini. Gitu. Nah, jadi menurut saya, bagaimana ya saya mau bilang ya? Saya agak repot juga. Jadi akhirnya cuma jadi bercandaan aja. Orang nggak ada yang, saya nggak pesimistis. Saya terserah lah, istilahnya apa terserah deh, saya nggak pusing juga. Kalau saya berposisi seperti ini karena saya melihat masih ada rujukannya. Gitu. Kalau mau dibilang no way out juga enggak. Harusnya sebagai bangsa bisa menemukan cara. Tapi kita jangan memelihara persoalan pingpong ini aja. Kalau misalnya ada hashtag ganti presiden, Anda mestinya jawab, oke, kita cari yang lebih baik dari PDIP, tapi dari koalisi kami. Kan enak. Kita cari dalam koalisi kami, dari PDIP, dari Golkar, dari mana, dari Nasdem. Siapa yang lebih baik? Cari. Biar Jokowinya juga dididik, bukan dididik lewat permusuhan dari Prabowo. Di Prabowo, CS, di Gerindra, di PKS, Demokrat di mana posisinya? Belum jelas. Belum jelas. Maksudnya berdirinya di sini sama Pak Karnin. Goyang sono bisa, goyang sini bisa. Ya berani juga bicara, jangan juga mengkultuskan. Kita protes mengkultuskan Jokowi. Senyumnya aja kita jadiin hashtag. Jaketnya aja jadi hashtag. Misalnya Pak Arya gitu. Tapi juga jangan mengkultuskan Prabowo. Nah, kalau memang sayang dan cinta dengan negeri ini, dengan bangsa ini, semua kemungkinan untuk menjadi lebih baik harus dibuka. Gitu. Kalau tadi misalnya Pak Effendi Ghazali ini bilang bahwa soal survei dan lain-lain, ya harus diakui, jangan dipaksakan Jokowi harus tinggi terus surveinya. Nah, mumpung belum ada yang mengumumkan nama-nama. Jadi menurut saya, tapi saya juga mau keluar dari jebakan itu untuk bilang bahwa ada banyak orang baik, tapi baik saja tidak cukup kan? Tapi harus ada juga orang di Indonesia ini, bangsa kita, yang juga berani bekerja. Meskipun saya kalau ngeliat masalahnya luar biasa nih negeri ini masalahnya gitu. Nah, ini yang sebetulnya harusnya kita jawab. Tolonglah dikasih tahu ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi. Perdebatan itu harus lebih substansial. Itu satu. Yang kedua, memang waktunya tinggal dikit, tapi substansinya juga harus turun dan jalan bekerja. Siapa yang ngawal masalah-masalah di bawah? Bicara soal hutang. Bapak-bapak tahu kan? Bapak-bapak kan yang ngebahas soal undang-undang aset negara kan? Undang-undang perampasan aset. Bapak-bapak bisa ceritakan nanti begitu megang mikrofon. Berapa perampasan aset dari penegakan hukum yang tidak atau belum dikembalikan ke kas negara? Lebih dari 140 triliun. Bisa diolah nggak tuh Pak Arya? Bisa. Aset itu, bukan uang. Gedung, tanah. Bapak ingat DLC Taurus? Soal kebunnya. Sudah dieksekusi belum sama negara? Berapa produksi sawitnya? Ini contoh aja. Mari kita sekarang membahasnya, berbicaranya lebih substansial, menguji